Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nur Aisyah dari kelas A PJKR angkatan 2020 dengan NIM 2003015000012. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan fisik pada anak besar. Perkembangan kemampuan fisik mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik anak besar secara proporsional relatif melambat dibandingkan pada masa anak kecil dan pada masa bayi. Pertumbuhan pada masa anak kecil yang baik sangat mendukung pertumbuhan anak pada masa anak besar. Tubuh yang tumbuh makin tinggi dan besar dapat meningkatkan kemampuan fisiknya. Kemampuan fisik yang perkembangannya cukup besar adalah kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Pertumbuhan fisik anak besar dimulai pada saat anak memasuki usia 6-11 tahun. Perkembangan anak usia 6 tahun sampai 7 tahun. A. Waktu reaksi lambat, koordinasi kurang baik. B. Koordinasi mata dan tangan berkembang, masih belum dapat menggunakan otot kecil. C. Kesehatan umumnya tidak stabil, mudah sakit dan daya tahan kurang. Anak besar usia 6 tahun. Saat anak sekolah memasuki usia 6 tahun, ada beberapa pertumbuhan fisik yang dialaminya, seperti pergantian dari gigi susu menjadi gigi permanen. Perkembangan anak usia 6 tahun, anak Anda akan mengalami gigi susu yang lepas dan ompong hingga gigi permanennya tumbuh. Untuk pertumbuhan tinggi badan, anak akan mengalami peningkatan hingga 8 cm. Sementara untuk pertumbuhan berat badan yang normal, anak akan mengalami peningkatan hingga 2,3 kg. Selain itu, pada usia 6 tahun, kesadaran akan citra tumbuh mulai terbentuk. Hal ini membuat anak-anak menjadi lebih sadar terhadap apa yang dirasakan oleh tubuhnya. Seperti contoh, anak mungkin jadi lebih sering mengeluh rasa sakit yang dialami oleh tubuhnya. Meski tergolong wajar, namun orang tua tetap perlu memeriksakan kondisi kesehatan anak Anda jika anak mengalami rasa sakit. Menariknya lagi, perkembangan fisik anak 6 tahun atau setara dengan awal masuk sekolah dasar secara motorik sudah mampu melompat dengan baik. Perkembangan motorik adalah kemampuan yang melibatkan koordinasi serta kekuatan otot-otot tubuh. Anak usia 6 tahun ini seharusnya sudah bisa melompat sebuah objek dengan ketinggian 25 cm. Anak besar usia 7 tahun. Di perkembangan anak usia 7 tahun, ia akan bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Di samping itu, anak akan lebih bergerak lebih aktif. Hal ini menyebabkan anak menjadi lebih cepat lelah. Bahkan, anak usia 7 tahun membutuhkan waktu untuk tidur sebanyak 11 jam dalam sehari. Meski begitu, pada usia ini anak-anak mengalami pertambahan tinggi badan hingga 5-7,5 cm. Tak hanya itu, perkembangan fisik anak di usia 7 tahun juga bisa ditandai dengan peningkatan berat badan yang cenderung lebih cepat. Masih di usia yang sama, gigi permanen anak satu persatu sudah mulai tumbuh sebagai pengganti gigi susu. Selama masa perkembangan fisik anak SD, anak melakukan olahraga ringan secara rutin. Olahraga untuk anak SD bisa ditujukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Contohnya sepak bola, gimnastik, maupun bermain skating di mall. Perkembangan anak usia 8 tahun sampai 9 tahun. A. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. B. Ketahanan bertambah, anak pria gemar beraktivitas yang ada kontak fisiknya. C. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. D. Pada sisi fisiologis anak perempuan lebih maju 1 tahun dibandingkan dengan anak laki-laki. E. Sistem peredaran darah, jantung, dan pernafasan masih belum kuat dan tahan lama.
F. Koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. G. Adanya perbedaan individu mulai nyata dan terang. H. Sering terjadi kecelakaan karena disebabkan mobilitas yang tinggi. Anak besar usia 8 tahun, menurut Wayne State University Physician Group, perkembangan anak usia 8 tahun lebih rentan terhadap kecelakaan kecil seperti terjatuh atau menabrak sesuatu, khususnya saat sedang bermain. Hal ini mungkin saja terjadi saat anak bermain bersama teman di taman bermain. Tak hanya itu saja, perkembangan fisik anak usia 8 tahun ditunjukkan dengan ukuran tubuhnya yang sudah tidak terlihat seperti anak-anak melainkan beranjak remaja. Meski begitu, anak usia 8 tahun masih belum saatnya mengalami puberitas. Di usia 8 tahun, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan 2-3 kg, sedangkan tinggi badan anak akan mengalami pertambahan tinggi hingga 7,5 cm. Namun, hal ini sebenarnya bisa berbeda-beda pada tiap-tiap anak. Biasanya anak usia 8 tahun sudah mulai memperhatikan tinggi dan berat badannya sendiri. Pada usia ini, anak mungkin masih mengalami pertumbuhan gigi permanen setelah gigi susunya sudah satu persatu mulai lepas. Anak usia 8 tahun juga mulai menunjukkan kemampuan dalam melakukan kombinasi gerakan yang cukup rumit. Gerakan yang cukup rumit biasanya seperti melompat saat sedang menangkap bola, berlari sambil mengiring bola, dan sebagainya. Selain itu, pengaturan gerak keseimbangan juga semakin baik seperti dapat bermain sepatu roda. Untuk urusan lompat-melompat, anak usia 8 tahun juga diharapkan sudah bisa melompat menggunakan tali yang digerakkan sendiri. Saat melompat, ia juga diharapkan bisa menjaga keseimbangannya agar tidak mudah terjatuh. Tak hanya itu, perkembangan fisik anak usia 8 tahun yang duduk di bangku SD ini juga ditunjukkan melalui kemampuannya saat olahraga memukul benda. Kemampuan memukul benda yang bergerak dengan kecepatan rendah menggunakan pemukul bola kasti. Sebagai contoh, olahraga berlari, bermain lompat tali, dan berpindah tempat dengan berbagai ritme, mulai dari lamban, sedang, hingga cepat. Anak besar usia 9 tahun. Memasuki usia 9 tahun, perkembangan fisik anak perempuan lebih kentara dibandingkan dengan fisik anak laki-laki. Perkembangan anak usia 9 tahun ini ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Tanda-tanda puber juga mulai dialami oleh anak di usia 9 tahun. Salah satunya adalah pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan. Sementara pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan suara anak laki-laki yang mulai memberat dan mimpi basah. Hal ini bisa menjadi sebuah tantangan bagi anak. Ini karena perkembangan fisik yang berubah ini juga disertai dengan perkembangan emosional yang masih baru baginya. Sebagai orang tua, diharapkan untuk siap mendampingi anak untuk melalui masa-masa puberitas. Harus mulai memberikan edukasi seks pada anak agar ia mengerti dengan perkembangan yang dialaminya. Jika proses ini tidak dilalui dengan baik, kemungkinan dapat menyebabkan masalah pada citra tubuh bagi anak. Mengingat bahwa pada usia 9 tahun, kepekaan terhadap citra tubuh sudah semakin terbentuk, tidak mengherankan jika anak sudah lebih memperhatikan terhadap kebersihan tubuhnya. Bahkan, biasanya anak juga mulai peduli dengan penampilan dirinya. Tak jauh berbeda dengan usia anak sebelumnya, di usia ke-9 ini si kecil juga masih mengalami pergantian gigi susu ke gigi permanen. Hanya saja, perbedaan dengan umur-umur sebelumnya, perkembangan terhadap kemampuan motorik usia 9 tahun tidak terlalu banyak. Artinya peningkatan yang dialami anak sejak umur 9 tahun sudah tidak terlalu signifikan.
Karena di usia 9 tahun biasanya anak sudah cukup memahami berlompat, berlari, berolahraga, dan lainnya. Pada usia ini, anak Anda bisa menyelesaikan permainan fisik dan bisa meraih targetnya dalam melakukan permainan tersebut. Sementara itu, di usia ini anak cenderung lebih banyak mengalami pertumbuhan fisik secara seksual. Hal yang perlu diajarkan oleh orang tua kepada anak sejak usia dini. Pertama, tidak boleh menyakiti orang lain. Ajarilah si kecil untuk tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun lisan. Jelaskan mengenai hal tersebut dapat membuat orang lain terluka dan bisa menumbuhkan rasa tidak suka kepadanya. 2. Bermain sesuai dengan peraturan. Si kecil perlu untuk dibiasakan menaati peraturan, termaksud saat bermain, supaya ia tidak terbiasa dengan bermain curang yang dapat merugikan orang lain. 3. Tidak boleh mengambil milik orang. Mencuri atau mengambil milik orang lain merupakan perbuatan yang sangat tercela. Tanamkanlah prinsip pada anak sejak dini. Ajari ia untuk meminta izin jika ingin meminta sesuatu dari orang lain. Saat tidak mendapatkan izin, maka tidak boleh memaksakan, namun bila diberi, maka ia harus mengucapkan terima kasih setelahnya. 4. Membiasakan untuk berbagi. Di usia si kecil masih memiliki sifat egois yang tinggi dan belum bisa untuk berbagi kepada orang lain. Walaupun begitu, ia tetap perlu dibiasakan berbagi. Ajari anak untuk bermain bersama temannya, meminjamkan barang, serta memberikan sedikit rezeki yang ia miliki kepada yang memerlukan. 5. Meminta maaf jika menyakiti orang lain. Anak mungkin secara tidak sengaja pernah mengkritik seseorang. Meski masih anak-anak, tapi ia perlu diajari untuk meminta maaf sendiri pada orang lain. Jelaskan bahwa yang ia lakukan atau katakan sudah menyakiti perasaan seseorang sehingga ia harus meminta maaf. 6. Selalu mengembalikan barang ke tempat semula setelah dipakai. Hal ini mengajarkan kepada anak mengenai tanggung jawab. 7. Hidup secara seimbang, bermain sambil belajar. Anak-anak masih membutuhkan waktu bermain yang banyak, tetapi ia juga harus tetap belajar. Oleh karena itu, dampingi anak untuk bermain sambil belajar agar ia tetap mendapatkan keduanya secara seimbang. 8. Selalu makan makanan bergizi dan minum susu. Di masa pertumbuhan perkembangan, si anak membutuhkan banyak asupan nutrisi. Berikan ia makanan yang bergizi dan minum susu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya tersebut. 9. Mencuci tangan sebelum makan. Penyakit dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan si kecil. 10. Menyiram kloset setelah buang air. Anak harus dibiasakan untuk hidup bersih. Salah satunya adalah dengan selalu menyiram kloset setelah buang air, supaya ia terbiasa untuk melakukannya walau di toilet umum.